Ada banyak kecerdasan yang harus kita kembangkan pada anak usia dini. Salah satunya adalah kecerdasan berbahasa. Seharusnya semakin banyak usia anak, semakin banyak pula pengalaman belajarnya, sehingga semakin berkembang pula kecerdasan berbahasanya. Misalnya kecerdasan berbahasa anak usia 4-6 tahun. Mereka mestinya sudah memahami banyak kosakata dan mengerti kalimat-kalimat sederhana untuk melakukan tugas-tugas dalam rangka persiapan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pemirsa, bagaimana cara kita mengembangkan kecerdasan berbahasa anak usia dini? Ikuti terus program Guruku episode kali ini. Oke deh anak-anak, tadi Bu Huri sudah menerangkan tentang sampah organik dan anorganik. Nah sekarang, oh iya anak-anak, coba kita lihat ya taman bermain kita penuh sekali dengan sampah-sampah. Bagaimana kalau kita bersihkan? Nah, Bu Huri minta tolong. Coba Gita sebelah sini, Gita di sini, Gita coba Gita sama Anissa di sebelah sini. Daniel sama Dana di sebelah kanannya Bu Huri sini. Daniel sama Dana sebelah kanan, ya. Nah, Bu Huri minta tolong nanti sama di sebelah kanannya Bu Huri kan ada Dana, Daniel, Dana sama Nadia. Nah, Bu Huri minta tolong sama Daniel, Dana sama Nadia sampah anorganik. Sampah apa? Anorganik, ya. Mengerti? Iya. Nah, di sebelah kiri Bu Huri ada siapa? Gita, Anissa sama Michelle dan Caca. Jangan lupa di sebelah kirinya Bu Huri dari Gita sampai Caca minta tolong sampah organik. Ya, sampah apa? Organik. Jangan lupa sampahnya nanti diletakkan di dalam plastik yang anak-anak pegang. Bisa? Bisa? Iya, tidak rebutan. Bisa? Iya, hitung sampai 5 ya. Yuk, mulai 1, 2, 3, 4, 5. Perkembangan bahasa terjadi paling cepat antara usia 2-5 tahun. Perbendaharaan kata bertambah dari 50-100 kata sampai 2000 lebih. Susunan kalimat meningkat dari kalimat 2 dan 3 kata sampai penggabungan semua aturan tata bahasa pokok. Untuk lebih jelasnya, antara usia 2-5 tahun, jumlah kata-kata dalam kalimat yang khas sama dengan usia anak. Saat usia 4 tahun, kebanyakan anak dapat menghitung sampai 4 dan dapat menggunakan kalimat-kalimat lampau. Mereka sudah mulai mahir dalam hal bahasa. Mereka sudah bisa mengucapkan preposisi, posesif konsisten, membentuk kalimat dengan struktur rumit, mulai menggunakan keterangan waktu dalam kalimatnya, paham intonasi kalimat sesuai konteksnya, dan sudah dapat menyanyikan lagu dengan syair yang singkat. Pada usia 5 tahun, anak dapat menggunakan kalimat-kalimat rencana masa depan. Anak tidak bisa menggunakan bahasa kiasan, mereka hanya mengerti arti langsung dari sebuah kata. Kemahiran berbahasa secara prinsip tergantung dari input lingkungan. Faktor yang menentukan ialah jumlah dan variasi cara berbicara kepada anak secara langsung, dari seberapa sering orang dewasa bertanya kepada anak dan mendorong anak untuk berbicara. Bahasa terdiri dari fungsi ekspresif dan reseptif. Variasi bahasa reseptif atau pemahaman biasanya kurang daripada tingkat kemahiran bahasa ekspresif. Nah, kemampuan berbahasa anak, baik reseptif atau pemahaman, sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Di tayangan ini terlihat ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan anak-anak yang hampir semuanya dapat melaksanakan tugas yang diberikan guru. Tetapi ada seorang anak yang terlihat kesulitan melakukan tugas yang diperintahkan guru, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan guru. Nadia ya, Nadia Bu. Nadia ini ada sampah organik dan anorganiknya ini. Dua-duanya
Tadi Pungli minta tolong ambil sampah apa? Anorganik aja. Tapi kamu kok nggak ngerti? Ini yang lain aja mengerti. Cuma Nadia sendiri yang tidak mengerti. Kamu tidak mendengarkan Bu Guru sih dari tadi ya. Makanya dengarkan Ibu Guru ya lain kali. Oke, mengerti? Iya. Ya. Pelajaran buat yang lainnya ya. Lain kali kalau Ibu Guru bicara, Ibu Guru menerangkan, kalian mendengar. Ya. Nadia nih seperti ini. Semua dua-duanya disuruh anorganik, organik dan anorganik diambil dua-duanya. Berarti Nadia itu tidak memperhatikan Ibu Guru. Tidak konsentrasi. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Bapak apa kabar? Baik, Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dian Ansoria. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya berguna buat Bapak Ibu dan buat pemirsa di rumah. Nah, tadi kita sudah lihat ya Bu di monitor anak yang kelihatan mengalami masalah dalam proses pembelajarannya. Ibu guru di sana memberikan tugas pada anak-anak, tapi anak ini tidak melakukan tugasnya seperti anak-anak yang lain. Dan tentunya ini suatu proses pembelajaran yang harus kita cermati karena ini berpengaruh pada anak tersebut. Masalahnya mungkin anak ini kan sudah di usia 4-5 tahun ya Bu. Dia sudah harusnya bisa memahami 3 perintah sekaligus, kemudian kosakatanya sudah banyak dan kalimat-kalimat sederhana sudah bisa dia kuasai, mungkin 4-9 kata dalam satu kalimat. Tetapi tadi anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya, mungkin karena memang karakternya atau apa kita juga tidak tahu. Dan itu banyak terjadi di anak-anak saat ini. Bu, tadi saya lihat di monitor, Iya. itu ada ibu mengkritik anak-anaknya di depan teman-temannya, apakah itu tidak malu? Oh apa iya, betul. down gitu. Ya, sebetulnya dalam proses pembelajaran memang itu tidak boleh kita lakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengkritiknya di depan anak yang lain, karena itu akan menjatuhkan harga diri dia. Lebih baik ketika dia melakukan kesalahan itu, kita langsung perbaiki kesalahannya dengan cara, maksud ibu, yang ini adalah sampah organik. Sampah organik itu daun-daunan, dan yang ini adalah sampah non-organik. Kita pastikan bahwa anak itu mungkin belum memahami apa itu organik dan apa itu non-organik. Jadi kita ulang di depannya tanpa harus, kamu nggak, ini salah, kenapa anak yang lain bisa, masa kamu nggak bisa. Maka saya juga ada, saya menemukan murid ya, dia cenderung pendiam. Apakah anak ini memang komunikasinya kurang jelas, ataukah memang belum mengerti kan apa yang saya ajarkan? Oh ya, betul. Jadi ketika anak itu tidak bisa melakukan tugas dari guru, memang ada banyak faktor yang harus kita perhatikan di anak itu. Mungkin memang masalah karakternya dia pendiam, atau masalah stimulasi, daya tangkapnya dia tidak sama seperti anak yang lain. Setiap anak kan beda-beda perkembangannya ya. Jadi biarpun anak kembar pasti beda juga tahapan perkembangannya. Kemudian mungkin juga karena masalah bahasa. Banyak anak-anak sekarang yang mengalami kebingungan bahasa. Artinya begini Pak, kalau kita kan dulu orang tua kita berbicara 2 bahasa, satu bahasa daerah kita dan satu bahasa Indonesia. Dan itu dipergunakan sehari-hari, di samping melestarikan budaya bahasa daerah juga, bahasa Indonesia juga berkembang. Nah, nanti saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana kita melakukan stimulasi atau melakukan kegiatan yang mampu
mengembangkan potensi kecerdasan berbahasa anak, khususnya anak umur 4-6 tahun. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah kecerdasan berbahasa pada anak usia 4-6 tahun. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji akan memberikan kiat-kiat sederhana melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi kecerdasan berbahasa anak usia dini, khususnya anak usia 4-6 tahun. Untuk itu, saya harus berinteraksi dengan anak-anak, terutama anak yang tadi mengalami masalah. Ketika kita lihat di monitor yang pertama, saya akan berinteraksi dengan dia untuk mengetahui kenapa dia tidak bisa menerima tugas tadi dan bagaimana kita mengatasi itu. Bapak Ibu nanti bisa melihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Nadia bikin apa? Nulis apa katanya? Celana. Celana itu apa sih? Nih, yang dipakai di sini ya. Iya. Nadia mau main juga sama teman-teman? Mau? Main sama teman? Iya. Oh, mau main apa? Main apa sama teman? Main masak-masakan. Main masak-masakan. Biasanya kalau kita masak itu harus bikin apa? Resep ya? Iya. Resep, namanya resep. Yuk kita bikin resep dulu yuk. Main sama Ibu Dian ya. Iya. Resep apa ya? Bikin sayur sop. Sayur sop tahu? Tahu biasanya di sayur sop ada apa? Sayuran yang warnanya orange panjang. Suka dimakan sama rabbit, sama kelinci. Kelinci suka sekali makan itu. Saya bermain dengan Nadia di sentra main peran. Saya menjadi teman mainnya untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Saya memintanya untuk bermain masak-masakan dan kami akan memasak sup. Ketika saya menyebut kata wortel, ia terlihat kurang mengerti. Lalu saya jelaskan sejenis sayur berwarna orange biasanya dimakan oleh kelinci, dan ia menyebut kata carrot. Dari situ saya tahu bahwa ia terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Lalu saya mengajaknya bermain di area main peran mikro bersama 2 anak laki-laki, tapi tidak terjadi interaksi berbahasa. Lalu saya mengajak bermain telepon. Ketika saya menanyakan apa kabar, ia balik bertanya apa kabar. Artinya ia belum mengerti kalimat tersebut. Lalu saya katakan kalimat lain, kabar Nadia baik, dan ia menjawab iya. Nah, sebetulnya anak di usia Nadia harus sudah memiliki kosakata yang banyak dan mampu berbicara dengan kalimat yang lengkap dan panjang serta memahami tugas dalam rangka pembelajarannya. Gitu ya? Iya. Baru nanti itu berarti sudah matang, baru boleh diangkat. Ya. Iya. Oke, kita main yuk. Kita mau masak sayur sop. Oke. Sayur sopnya nih. Masak. Jatuh dia. Boleh. Ini pancinya. Mau main apa lagi sekarang? Mau main sama teman? Iya. Yuk main. Kita main ini aja deh. Main di sini ya? Main di sini. Boleh main Nadia di sini? Wilson. Dana. Boleh main Nadia? Oh, boleh. Boleh main sama Wilson, sama Dana ya. Sama Dana. Ini Dana, ini Daniel. Oh, sama-sama Daniel. Dana sama Daniel, ini namanya Nadia. Aku udah tahu. Oh, sudah tahu. Oke, main bersama. Boleh main bersama. Aku pengen. Silakan. Kamu yang ini nih. Mana bonekanya buat Nadia? Ini boneka buat Nadia. Enak tuh lompat.
Aku pengen bobo. Ini sedang mandi Nadia. Nadia sedang mandi. Tadi lucu. Nadia sedang mandi. Dia sudah selesai mandinya. Sudah. Sudah. Aku pikir buka dulu. Unon. Wow. Kalau sudah mandi, Aku mau kemana Nadia? Kepala Boleh dibawa ini bonekanya. Dibawa. Sini Nadia boleh. Sekolah. Iya, oke. ibu. Oh, ini sekolahannya. Wah, teman-teman, sekolahannya sudah roboh. Harus dibangun kembali. Harus dibangun kembali. Kayak gitu. Oke, nih. Ibu ini buat apa? Oh, tadinya ini ada di mana ya? Mungkin jendela atau teralis. Teralis jendela. Penjara. Hah? Buat penjara. Oh, buat penjara. Buat penjara. Kira-kira buat apa ini, Nadia? Nggak tahu. Nadia juga tidak tahu. Iya. Aku juga nggak tahu. Ini bisa dipakai buat jendela supaya rumah kita aman. Mana? Dikasih teralis. Mana jendelanya? Nah, dipasang seperti ini. Biasanya supaya rumah aman, jendelanya dikasih teralis. Mana? Ini teralis supaya rumah kita aman. Teralis itu biasanya dari besi. Ya. Mana nih bosan? Ya, boleh taruh seperti ini aja. ini? Ya. Mana? Tapi karena kebingungan pemerolehan bahasanya, karena ia terbiasa berbahasa Inggris dengan orang tuanya, sementara di lingkungan belajarnya menggunakan bahasa Indonesia, ia perlu waktu yang sedikit lebih lama untuk memahami tugas-tugas yang diberikan dibandingkan anak lain seusianya. Guru pada awalnya harus menggunakan dua bahasa untuk anak seperti Nadia dan lebih sering bercakap-cakap dengannya dalam bahasa Indonesia. Begitu juga orang dewasa yang ada di rumahnya, sehingga pemerolehan bahasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih dominan karena itu dibutuhkan untuk ia berinteraksi sosial dan belajarnya pun akan menjadi lebih optimal. Mana teleponnya Nadia? Apa kabar? Apa kabar juga? Oh, baik. Nadia baik? Baik. Baik. Apa kabar Nadia? Baik. Baik. Nadia mau main sama Ibu Dian? Mau. Boleh, silakan ke sini ke rumah Ibu Dian. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan berbahasa anak usia 4-6 tahun. Yang terpenting adalah ketika